Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Nova, teman-teman. Apa kabarnya pada kesempatan kali ini? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa tetap semangat dan jangan lupa bahagia ya. Kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertahanan tubuh terhadap virus ya. Nanti bagaimana sel-sel yang akan terlibat, terus kemudian bagaimana mekanismenya ya, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Nah, kita review sejenak bahwa kita ketahui bersama sistem imun itu fungsinya adalah sebagai pertahanan tubuh untuk melindungi tubuh dari invasi mikroorganisme, penyebab penyakit, kemudian menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, selain pertahanan juga bahwa sistem imun berfungsi sebagai homeostasis yang menghilangkan jaringan atau sel yang mati. Nah, sel yang mati ini nanti akan dilakukan perbaikan jaringan. Terus kemudian, selain itu pada fungsi pertahanan juga, sistem imun melakukan fungsi pengawasan dengan cara apa? Dengan cara mengenali dan menghilangkan sel tubuh yang abnormal. Nah, sistem pengawasan ini adalah sebagai bagian dari fungsi pertahanan tubuh kita, ya. Nah, sistem imun itu merupakan suatu komponen yang tersebar di seluruh tubuh, mulai dari bagian luar, yaitu kulit misalnya, sampai dengan bagian dalam. Misalnya dari darah, limpa, ya, kelenjar getah bening, sumsum tulang, dan lain sebagainya, itu semuanya kita ada bagian-bagian organ kita yang terdapat sistem imun. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kategori atau jenis dari pertahanan, yaitu sistem imun alami yang bersifat non-spesifik, ya, yang dibawa sejak lahir. Kemudian yang non-spesifik atau innate ini tidak memiliki target tertentu, ya. Terus kemudian terdapat juga dalam prosesnya adalah beberapa menit sampai dengan beberapa jam. Ya, jadi nah, untuk innate immunity ini ya, selain dibawa sejak lahir, kemudian tidak memiliki target tertentu. Jadi maksudnya tidak memiliki target tertentu itu adalah tidak memandang siapapun patogen atau mikroba itu yang masuk. Jadi semuanya yang masuk dia akan lakukan seleksi untuk dilawan, ya. Nah, kemudian ini terjadinya menit sampai dengan jam, ya, untuk terjadi proses reaksi inflamasi. Kemudian untuk sistem pertahanan yang kedua adalah adaptif atau accurate atau didapat. Nah, didapat ini untuk organ-organnya sudah ada, ya, namun kerjanya itu adalah berbeda dengan yang sistem alami. Yang spesifik ini adalah jenis khusus untuk antigen tertentu saja. Terus kemudian respon terhadap paparan satu terjadi dalam beberapa hari. Jadi misalnya begitu ada mikroba asing yang baru pertama kali ditemuin, itu dia akan berespon selama beberapa hari. Namun untuk paparan berikutnya, apabila paparan itu sudah dikenalnya, karena paparan pertama, sistem imun kita akan mengeluarkan atau mempunyai sifat memori, ya. Jadi setelah paparan pertama itu dia mempunyai memori, paparan berikutnya apabila ada mikroba yang sama, itu dia akan sangat lebih
cepat tanggap ya. Nah, ini juga kira-kira saya kira teman-teman juga sudah paham ya bagaimana organ dari innate immunity dari fisik ya, contohnya kulit, selaput lendir, silia ya, batuk, kita bersin itu juga merupakan kondisi untuk sebagai pertahanan tubuh bersifat non spesifik. Terus kemudian yang larut contohnya adalah keringat ya. Jadi keringat kita itu sebetulnya adalah untuk pertahanan tubuh kita karena di dalam keringat itu ada suatu pH tertentu ya. pH tertentu di mana dia akan membunuh mikroorganisme atau mikroba yang masuk. Kemudian sekresi sebaceus ya dari kulit kita, kemudian dari asam lambung, itu asam lambung itu yang ada di lambung itu juga merupakan untuk menangkal mikroorganisme yang masuk ke dalam saluran pencernaan ya. Jadi makanan-makanan yang kita makan itu akan diproses untuk immunity di dalam lambung di mana dia akan bercampur dengan asam lambung. Kemudian berikutnya adalah laktoferin dan asam neuramik juga ya. Nah, untuk yang humoral, untuk yang spesifik itu ada suatu komplemen yang kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian interferon ya, interferon gamma ya terutama. Kemudian CRP ya, CRP ini adalah C-reaktif protein. Nah, untuk daya kerja seluler untuk yang non-spesifik atau yang innate itu adalah bersifat fagosit ya, fagosit di sini makrofag ya dalam hal ini, kemudian sel NK, sel mast, basofil dan eosinofil. Sedangkan untuk yang spesifik itu kita bagi menjadi dua, yang humoral dan seluler. Humoral sudah kita ketahui bersama, kemarin sudah kita bahas bahwa dia akan mensekresikan imunoglobulin. Adapun imunoglobulin itu ada 5 ya, kalau kita singkat dengan gamet, imunoglobulin G, A, M, E, dan D. Sedangkan untuk sistem imun seluler itu adalah sel T ya. Dia lebih ke arah sel T, dia mempunyai beberapa yaitu ada T helper 1, T helper 2 ya, sitotostik ya dan lain sebagainya. Nah, ini sudah tadi kita bahas ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang imun spesifik adaptif. Kemarin juga sudah kita singgung sedikit. Nah, untuk beberapa cara untuk mendapatkan imunitas secara spesifik itu ada 2 ya. Bisa secara alami dan bisa secara buatan. Masing-masing ini, baik itu alami atau buatan, itu bersifat 2, aktif dan pasif. Jadi semoga teman-teman gampang menghafalkannya. Jadi imunitas kita itu yang bersifat spesifik, itu bisa bersifat alami dan buatan. Alami itu adalah aktif, yaitu dia antigen akan masuk ke dalam tubuh secara alami dan tubuh akan memproduksi antibodi ya. Jadi misalnya cacar misalnya ya. Jadi cacar itu dia apabila kita sudah terserang cacar, maka cacar yang ada yang sudah menyerang kita itu di dalam tubuh kita akan membentuk suatu antibodi untuk cacar tersebut sehingga kalau ada virus cacar lagi, kita kemungkinan kecil untuk bisa terserang kembali ya. Nah, kalau alamiah yang pasif itu contohnya adalah yang antibodi ibu masuk ke dalam janin. Melalui apa? Bisa melalui plasenta atau melalui ASI, ya, itu disebut alamiah pasif. Terus kemudian yang buatan, ya, buatan juga ada 2, secara aktif dan pasif. Antigen yang aktif itu antigen masuk ke dalam tubuh melalui vaksinasi. Jadi kalau kita imunisasi dan lain sebagainya, vaksinasi itu masuk ke dalam buatan yang aktif. Nah,
vaksin yang sudah dilemahkan tadi ya misalnya itu nanti akan berperang karena vaksin itu sebetulnya kan benda asing ya, benda asing atau virus atau mikroba yang patogen yang dilemahkan nanti akan masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kalau kita mau vaksin itu tidak boleh kita dalam keadaan tidak fit ya. Jadi kita harus fit karena apa? Ada suatu patogen yang dilemahkan di dalam vaksin itu sehingga nanti respon tubuh kita nanti akan bekerja untuk membuat antibodi yang lebih banyak. Nah, sehingga diharapkan kita bisa kebal terhadap patogen tersebut. Nah, jadi fungsi dari imunisasi atau vaksinasi itu sebetulnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah buatan yang pasif. Nah, buatan yang pasif ini adalah antibodi yang terdapat dalam serum yang disuntikan ke dalam tubuh seseorang yang membutuhkan. Ya, misalnya injeksi imunoglobulin misalnya, imunoglobulin apa misalnya ya. Nah, itu masuk ke dalam imunitas buatan pasif. Kemudian sistem kekebalan yang humoral ya. Antigen akan merangsang sel B untuk berubah menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi. Kemudian antibodi disekresi ke dalam darah atau limfe ya, di mana ini merupakan suatu lokasi sel plasma yang teraktivasi. Nah, semua antibodi ini akan mencapai darah yang disebut dengan imunoglobulin itu ya. Jadi sebetulnya imunoglobulin itu adalah suatu antibodi yang disekresikan ke dalam darah. Itu kalau sistem kekebalan humoral ya. Terus berikutnya kita akan membahas sistem kekebalan yang seluler. Limfosit T spesifik untuk kekebalan terhadap infeksi virus dan pengaturan pada mekanisme kekebalan. Nah, sel T ini nanti harus kontak langsung dengan sel target ya. Nah, sel T itu ada yang sel T helper ya atau sel T penolong, sel T sitotoksik, dan sel T penekan atau sel T supresor. Nah, itu adalah sel T ini masuk ke dalam sistem kekebalan seluler. Nah, sistem kekebalan seluler ini nanti akan menghasilkan suatu senyawa atau interleukin ya. Nah, fungsi dari masing-masing dari sel T ini apabila teraktivasi, sel T sitotoksik ini akan membunuh patogen dan sel tubuh yang terinfeksi virus. Nah, kemudian karena dia bersifat toksik ya, jadi dia perannya adalah membunuh patogen. Kemudian kalau sel T helper itu dia akan memberikan sinyal tambahan untuk mengaktifasi sel B dan sel makrofag. Nah, ada juga sel T supresor ya, atau di sini adalah sebagai sel T regulatori ya. Nah, sel T regulatori ini dia menekan aktivitas sistem imun ya, agar reaksi imunologis tidak terjadi berlebihan. Jadi di dalam imunitas kita itu ada yang mengatur, terutama di bagian selulernya itu yang namanya adalah sel T regulator atau Treg. Ya. Nah, terus kemudian kalau kita akan membedakan dari imunitas non-spesifik dan spesifik, untuk resistensi, untuk non-spesifik itu tidak berubah oleh infeksi. Ya, ketahanannya itu tidak berubah oleh infeksi. Nah, untuk secara spesifiknya dia akan membaik oleh infeksi yang berulang. Ya, jadi karena apa? Karena yang spesifik itu dia mempunyai suatu sel target, suatu target tertentu. Kemudian dia kenali, ya, nanti dia akan mengingat antigen tersebut, ya, sehingga sebagai daya memori. Semakin dia berulang, maka daya kekebalan tubuh atau memorinya dia akan semakin
baik ya. Nah, terus kemudian untuk spesifitasnya, efektif semua mikroba ya, spesifik untuk molekul dan pola molekuler berhubungan dengan patogen. Ini untuk semua mikroba, tetapi kalau yang spesifik itu hanya spesifik pada mikroba-mikroba tertentu yang dia inginkan. Karena apa? Di kita sudah ada misalnya virus hepatitis B masuk ya. Jadi imun non spesifik tidak bisa menghalangi akan bekerja spesifik ya. Nah, terus kemudian akan mengeluarkan memori pada virus hepatitis B tadi sehingga kalau terserang virus hepatitis B tadi berulang itu akan dia akan lebih memproduksi antibodi yang lebih banyak. Sel yang terlibat pun berbeda ya teman-teman. Tadi sudah disampaikan ya, ini adalah kesimpulannya. Sel B dan sel T itu untuk yang spesifik, sedangkan untuk yang sel NK, makrofag, eosinofil, sel mast, sel dendrit itu adalah untuk yang non spesifik. Nah, pada saat ada mikroba masuk, maka akan bekerja pertama kali adalah imunitas yang non spesifik yang akan ditangkap melalui sawar epitel yang ada di kulit. Ini apabila kita mikrobanya masuk melalui kulit. Kemudian akan dilakukan proses fagositosis oleh makrofag ya. Ya, kemudian di sini juga ada bekerja komplemen-komplemen sel NK, sel dendrit dan lain sebagainya sampai beberapa jam. Nah, terus kemudian pada saat imun non spesifik itu tidak mampu melawan, maka akan diambil alih akan diteruskan oleh imunitas yang spesifik ya. Sehingga di sini akan ada limfosit B, limfosit T yang bekerja ya, yang akan memproduksi antibodi-antibodi, terus kemudian sel T akan mengeluarkan limfosit T-nya baik itu T helper ya. Kemudian nanti akan ada T regulator ya, sehingga sampai dengan dia akan sampai ke sel target ya atau sel T efektor yang berlangsung sampai dengan beberapa hari. Terus kemudian nah, ini adalah apabila ada masih sama ya teman-teman, pada saat ada suatu luka, mekanisme patogen dan lain sebagainya, kemudian di dalam tubuh ya akan ada respon imun ya, baik yang non spesifik maupun yang spesifik ya. Nah, kita akan berbicara khusus untuk bagaimana pertahanan tubuh kita terhadap virus ya, bakteri dan yang lainnya. Kita ketahui bersama bahwa untuk bakteri itu adalah merupakan mikroorganisme sel tunggal yang punya inti ya. Dia dapat membelah secara cepat. Nah, kemudian berbeda dengan yang virus. Virus ini dia tidak dapat membelah diri. Karena apa? Mereka membutuhkan sel dan jaringan hidup dari tubuh atau pejamu untuk membelah atau memperbanyak diri. Jadi kalau bakteri itu dia sel tunggal yang dapat membelah diri secara mandiri, tapi kalau virus itu enggak, dia butuh inang ya. Misalnya pada saat situasi yang sekarang, misalnya virus COVID ya. Nah, virus COVID itu dia replikasinya sangat cepat sekali karena dia apa? Dia membutuhkan inang yang ada di dalam tubuh kita ya. Kemudian kalau misalnya sistem imun kita itu kalah, maka virus itu akan berhasil untuk mereplikasi ya, untuk mereplikasikan diri. Terus kemudian akan memperbanyak dirinya sehingga kalau sistem imun kita kalah, sehingga virus itu yang akan menang karena dia dapat
berhasil memperbanyak diri, ya. Yang bakteri yang bersifat ekstraseluler itu kan dia akan melakukan opsonisasi, ya, dan akan mengeluarkan dengan sistem imun sekretori. Tetapi kalau yang intraseluler itu dia bersifat fakultatif dan obligat, ya. Jadi dia akan nanti kita akan bahas masing-masing apa itu fakultatif dan obligat. Nah, pada saat proses fagositosis, ya, ini adalah dari patogen masuk akan kemoktasis, ya, akan berpindah, ya, akan dimasukkan ke dalam makrofag, ya, terus kemudian akan ditelan, ya, ingesti, kemudian di situ akan dipecahkan menjadi suatu partikel-partikel, ya. Nah, kemudian partikel-partikel dari mikroba yang tadi sudah kecil-kecil tadi itu akan dicerna, ya, akan dicerna. Kemudian nanti akan dibuang. Nah, ini adalah yang gambar kiri bagian bawah. Ini adalah contoh bagaimana sel T helper, ya, atau sel T penolong itu akan bekerja, ya. Sel T penolong ini dia pada saat ada antigen masuk, maka antigen itu nanti akan ditangkap oleh reseptor yang ada di antigen presenting cell, ya, atau reseptor yang ada di permukaan sel. Nah, terus kemudian berikatan dengan MHC kelas 2, ya. Terus kemudian akan menstimulasi untuk memproduksi sel B, ya, di dalam plasma, sehingga sel B itu nanti akan bisa membuat suatu memori terhadap suatu virus tertentu. Jadi misalnya virus A, ya. Jadi dia sudah akan termemori terkait dengan virus A tadi, ya. Makanya ini suatu antibodi yang sudah terbentuk ini hanya akan khusus pada virus A itu, ya. Tidak bisa sel B memori ini akan menangkap sel B virus yang lainnya selain yang sudah dia memorikan. Jadi kalau misalnya yang masuk itu adalah si A, jadi saya si A nanti yang akan melawan apabila si A itu nanti masuk lagi. Gitu. Misalnya ada si B, maka yang akan berperan adalah sel memori si B untuk menghalau dari mikroba si B tadi, ya. Gitu. Nah, ini sebetulnya sama, ya, dengan mekanisme pertahanan antara virus dengan bakteri. Kalau tadi kan ada yang bakteri ekstrasel, opsonisasi, kemudian ada proses fagositosis di dalamnya, kemudian sekretori, yang intrasel itu ada yang fakultatif dan obligat. Nah, kalau yang mekanisme pertahanan yang virus, ya, itu adalah untuk yang virus, ya, di sini adalah apabila ada antigen yang masuk makrofag itu maka akan dilakukan fagositosis oleh makrofag, ya, terus kemudian akan menjadi APC. APC ini karena ikatan antara reseptif antigen virus tadi dengan reseptor yang ada di permukaan sel. Nah, yang setelah diikat oleh APC, oleh MHC kelas 2 tadi itu nanti akan T helper ini nanti akan teraktivasi, ya, sehingga akan memfagosit lebih banyak virus. Nah, selain T helper teraktivasi, sel T sitotoksik juga akan teraktivasi dengan cara melisiskan makrofag, ya, sehingga akan membuat sel B itu aktif. Sehingga antibodi akan dilepaskan, ya. Kalau misalnya antibodi ini tidak bisa terlepas apabila sel B ini tidak teraktivasi, ya. Nah, pada saat antigen itu masuk akan ada proses gejala viremia. Viremia itu adalah proses masuknya virus ke dalam darah, ya. Nah, terus kemudian ini akan
menimbulkan suatu gejala demam misalnya. Nah, ini juga sama tergantung dari virusnya masing-masing ya. Biasanya kalau virus itu dia lebih ke arah interferon yang akan bekerja, kemudian sama sel NK ya. Nah, interferon ini dia akan mencegah untuk terjadinya replikasi atau penggandaan pada virus ya, sehingga virus itu tidak dapat menggandakan diri. Nah, terus kemudian mekanisme terhadap pertahanan tubuh terhadap bakteri ya. Intinya adalah di sini adalah sama ya, adalah dari bakteri dia akan dipresentasikan oleh di APC ya, berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel, kemudian berikatan dengan MHC kelas 2, kemudian sel T akan teraktivasi ya. Terus kemudian T helper dia akan menolong dengan cara memfagosit lebih banyak ya. Nah, terus kemudian sel T sitotoksik juga akan terstimulasi ya. Nah, apabila sel T helper ini dia terstimulasi, dia akan mengeluarkan interleukin ya. Misalnya ada interleukin 1, 2, 3, 4, 27 dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ini kemudian pada saat sel T sitotoksik ini teraktivasi, dia akan terjadi suatu kekebalan yang diperantarai oleh sel ya, sehingga dapat menyerang sel yang terinfeksi. Sedangkan sel B juga akan teraktivasi sehingga antibodi akan tersekresi ya, akan aktif. Nah, imunitas terhadap bakteri ekstraseluler ini dapat berkembang di luar seluler, contohnya yang tadi sudah Bu Nova sampaikan ya, bisa di jaringan IKA, di sirkulasi ya, di ruang antar sel. Nah, terus kemudian banyak bakteri ekstraseluler ini yang menjadi patogen dan berkembang menjadi penyakit dengan dua cara. Ya, dengan cara menginduksi terjadinya peradangan sehingga ini akan merusak tempat yang dia serang ya, sehingga terjadi proses infeksi. Yang kedua adalah mengeluarkan toksin. Ya, jadi sistem kerja dari bakteri ini ada dua, dia dengan cara menginflamasi dan bakteri tersebut mengeluarkan toksinnya. Toksin yang dikeluarkan oleh bakteri itu ada dua ya. Yang pertama adalah endotoksin. Biasanya endotoksin itu dikeluarkan oleh bakteri dengan gram negatif. Makanya kalau teman-teman melihat ada dua jenis gram pada bakteri, yaitu gram negatif dan gram positif. Kalau yang gram negatif, sifatnya dia bakterinya itu aktivator kuat dari makrofag. Dan yang sifat yang kedua, toksin yang kedua adalah eksotosin, ya. Ini adalah biasanya paling banyak dimiliki oleh bakteri. Dia akan mengeluarkan eksotoksinnya yang akan membunuh sel dengan mekanisme kimia ya, sehingga ini akan mempengaruhi fungsi sel tanpa membunuhnya. Dan beberapa lainnya akan menstimulasi diproduksinya sitokin. Jadi inilah mengapa seseorang bisa muncul sakit ya gitu. Karena apa? Karena toksin yang dikeluarkan dari bakteri tersebut ya. Baik secara endo ataupun secara eksotoksin, yang kalau eksotoksin dia tidak membunuh tetapi akan mempengaruhi fungsi selnya ya. Nah, untuk imunitas bawaan terhadap bakteri ekstrasel, ini prinsip utamanya adalah mekanisme dari imunitas bawaan terhadap bakteri ekstrasel adalah dengan cara aktivasi komplement, fagositosis, dan respon radang. Ya, jadi itu prinsip utama pada imunitas bawaan apabila ada bakteri ya ekstrasel ya, dengan cara mengaktifasi komplement, kemudian melakukan fagositosis dan respon radang. Nah, kalau yang imunitas didapat
ya, apabila ada bakteri secara ekstrasel, itu hal utama dalam imunitas terhadap bakteri ekstrasel ini adalah akan mengeblok infeksi, ya, dengan cara mengurangi eliminasi mikroba dan menetralkan toksin. Jadi kita ketahui bersama bahwa respon imun kita, baik bawaan dan yang didapat terhadap bakteri ekstrasel itu berbeda. Kalau bawaan itu dengan cara mengeluarkan komplement, melakukan fagositosis, dan dengan memunculkan respon radang. Tapi kalau imunitas yang didapat itu dengan cara dia menetralkan toksin, ya, karena bakteri kita ketahui ada dua dia dalam menimbulkan penyakit dengan cara mengeluarkan toksinnya, ya, dan dengan cara melakukan peradangan, ya, itu. Jadi biasanya yang didapat itu yang dengan cara menetralkan toksin. Nah, ini adalah sama ya, teman-teman, mekanisme inflamasi oleh bakteri, ya. Intinya adalah akan ada makrofag, kemudian responnya nanti setelah bakteri merangsang makrofag untuk mensekresi sitokin dan kemokin, maka pembuluh darah kita akan terjadi vasodilatasi dengan peningkatan permeabilitas. Sehingga ini respon radang akan terjadi, ya, seperti kemerahan, panas, bengkak, ya. Nah, terus kemudian sel inflamatori tadi akan bermigrasi, ya, untuk mensekresi mediator-mediator inflamasi, sehingga apabila mediator-mediator inflamasi itu tersekresi, maka akan menyebabkan rasa sakit. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana mekanisme kerja obat antibiotik terhadap bakteri, ya. Makanya kalau kita lihat sebetulnya antara virus dengan bakteri itu berbeda sebetulnya, ya. Jadi kalau bakteri itu memang dengan antibiotik, tapi kalau virus itu sebetulnya tidak bisa dengan antibiotik, ya. Ada suatu penangkalnya tersendiri sebetulnya. Ya, biasanya kayak kita misalnya flu, ya, itu flu sebenarnya tidak perlu minum antibiotik, ya, cukup dengan kita istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, ya. Itu nanti virus kalau misalnya kita kuat daya tahan tubuhnya, virus itu nanti akan mati dengan cara kita tidak perlu mengkonsumsi obat-obatan, ya. Nah, ini misalnya adalah ada bakteri, dia kerja obat tadi itu dia akan menghambat dinding sel pada bakteri tadi, ya. Akan menghambat, ya, akan diblok dinding selnya sehingga bakteri tadi tidak bisa melakukan replikasinya atau dengan tidak bisa melakukan dengan mengeluarkan toksinnya misalnya, ya. Karena kita sudah diblok, ya, diblok untuk transpeptide-nya, ya. Nah, ini adalah contoh jenis-jenis untuk respon inflamasi, ya, pada T helper 1, ya. T helper 1 itu contohnya adalah jenis interleukinnya adalah interleukin 1, 2, 6, 8, 12, ya. Kemudian interferon yang alfa. Kalau interferon gamma itu lebih ke arah yang interferon alfa gamma, ya. Kemudian T helper 2 itu dia berguna ketika proses inflamasi berlebihan. Jadi misalnya T helper 2 itu lebih bekerja pada respon alergi, ya. Kalau yang T helper 1 biasanya lebih ke arah virus dan bakteri, ya. Tapi kalau T helper 2 lebih ke arah proses inflamasi yang berlebihan, ya. Misalnya adalah respon alergi, contohnya adalah interleukin 4, 10, ya, interleukin 13 itu masuk ke dalam T helper 2. Nah, ini tadi sudah Bu Nova sampaikan bahwa respon imun terhadap mikroba ekstraseluler, ya, akan dilakukan netralisasi, kemudian opsonisasi dengan cara berikatan dengan reseptor faktor, ya. Terus kemudian akan terjadi fagositosis, akan respon inflamasi akan terjadi,
ya. Terus kemudian bakteri akan lisis, ya. Kemudian muncul respon antibodi karena sel plasma sudah teraktivasi, ya, gitu. Ini adalah sama ya, teman-teman. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara bagaimana imunitas kita baik itu bawaan dan didapat terhadap bakteri ekstrasel. Sekarang kita akan berbicara tentang respon imun kita untuk imunitas bawaan terhadap bakteri intraseluler, ya. Untuk imunitas bawaan terhadap bakteri intraseluler itu adalah akan diperantarai oleh fagosit dan sel NK, ya. Terus kemudian kalau yang imunitas didapat untuk melawan bakteri intrasel itu dia akan memunculkan imunitas yang termediasi oleh sel T, ya, sel T. Jadi teman-teman sudah tahu ya, kemarin sudah kita sampaikan bahwa kalau makrofag, sel NK, sel fagosit, sel dendrit, sel mast itu adalah peran dari imunitas bawaan. Tapi kalau yang didapat itu adalah humoral dan seluler, ya, sel T dan sel B. Nah, ini adalah bagaimana cara mengontrol infeksi, ya, untuk sel innate dan immunity innate dan adaptif, ya. Jadi untuk yang innate itu akan bekerja sel NK, interferon 12, interleukin 12, interferon gamma, peran dari makrofag, neutrofil. Kemudian untuk setelah 7 hari akan berperan dari sel imunitas adaptif kita, ya. Nah, ini adalah cara bagaimana reproduksi virus berada pada sel inang, ya. Virus itu nanti akan melekat, ya, pada sel targetnya, ya. Terus kemudian dia akan masuk, ya. Masuk disebut di sini adalah akan masuk ke dalam inang dengan mereplikasi DNA. Kita ketahui bersama bahwa virus itu bisa memiliki DNA, ya, beberapa bisa memiliki DNA. Ya, ini tahapan ketiga replikasi, ya. Terus kemudian jadi tahapan pertama tahapan perlekatan, yang kedua tahapan penetrasi, dia akan masuk ke dalam sel target. Kemudian setelah masuk dia akan melakukan replikasi dan sintesis, ya. Nah, dalam sintesis ini virus akan membuat komplement virus, ya. Komplement, jadi selain respon tubuh kita, imun kita membuat komplement, juga virusnya dia juga akan membuat komplement, ya. Virus nggak mau kalah, ya, dengan respon imun kita. Nah, terus kemudian setelah itu akan ada tahap yang berikutnya adalah pelepasan, ya. Di sini sel inang kalau misalnya kalah dia akan pecah, ya. Sel inang ini akan pecah, ya. Terus kemudian dia akan membelah, ya, membelah. Kemudian dia akan mengadakan replikasi terus-menerus sampai semaunya virus itu. Itu kalau respon tubuh kita itu tidak bagus, ya. Jadi, ya, Bu Nova ulangi, reproduksi virus tahapannya adalah tahapan pelekatan, tahapan penetrasi, ya, tahapan replikasi dan sintesis, dan tahapan pematangan, ya. Pematangan artinya di sini adalah setelah matang diikuti dengan pelepasan, ya, pelepasan terbentuk partikel virus yang utuh dan sel inang dia akan pecah, ya. Kemudian setelah itu virus akan berleluasa untuk melakukan replikasinya atau penggandaan dirinya. Nah, ini adalah mekanisme penyerangan virus ke dalam tubuh. Ini sama, ya. Jadi pada saat terjadi proses endositosis, ya, virus itu masuk ke dalam sitoplasma, ya, akan dimakan oleh lisosom. Ada proses endosom di sini. Endosom ini nanti
masuk ke dalam lisosom. Virus itu tadi tetap akan melakukan proses replikasinya karena virus di sini beberapa mempunyai DNA, ya. Nah, terus kemudian dia akan melakukan translasi, ya. Nah, kemudian proses maturasi, pematangan, dan kalau sudah matang dia akan rilis, ya. Dia akan lepas dan dia akan menggandakan diri semaunya dia sendiri. Nah, ini kalau kita simpulkan bahwa tahapan aktivitas dari sel pertahanan tubuh kita dalam menghadapi benda asing itu adalah dikenal dulu antigen yang masuk, kemudian dikomunikasikan antar sel, ya. Ini adalah merupakan virus jenis apa, ya, mikroba jenis apa. Kemudian setelah dikenal, dikomunikasikan, baru akan dikalahkan, ya, akan mengalahkan dengan cara kita menyerang, ya. Nah, untuk pengenalan antigen, ya, sel darah putih akan mengenali antigen atau zat asing. Kemudian akan menandai, ya, setelah dikenal maka akan ditandai dengan molekul protein dan molekul lain pada permukaan sel, sehingga setelah ditandai itu dapat dibedakan antara ini selnya diri sendiri, sel kita, atau yang bukan selnya, ya, atau sel asing. Mengapa bisa membedakan itu, ya? Karena sudah ditandai, ya, begitu dikenal ditandai terhadap suatu molekul tertentu sehingga mudah dikenali. Nah, kemudian setelah dikenali, ya, akan dikomunikasikan antar sel. Jadi leukosit yang sudah mengenali molekul asing tadi, misalnya berupa bakteri maupun mikroorganisme lain, selanjutnya setelah dikenali akan diinformasikan kepada sel pertahanan tubuh bahwa antigen ini telah datang. Oh, ini ada mikroba masuk misalnya. Nah, kemudian komunikasi antar sel itu tadi diperantarai oleh sitokin. Sitokin itu adalah suatu protein yang disekresikan oleh nukleus, yang disekresikan oleh sel yang bernukleus, ya. Nah, setelah dikomunikasikan kan sel pertahanan tubuh kita sudah diberitahu nih bahwa ada antigen masuk. Nah, setelah diberitahu, maka sel imun kita akan menyerang, ya. Nah, sel penyerang atau antigen kita itu akan dilemahkan dengan protein spesifik yang diproduksi oleh sel pertahanan tubuh. Makanya kalau setelah dikomunikasikan itu tahu bahwa ada antigen masuk, maka tubuh kita langsung akan memperbanyak tentaranya, yaitu atau antibodinya. Nah, kalau antibodi sudah diperbanyak, maka antibodi itu akan mengikat antigen. Ya, antigen yang tadi mikroba masuk itu akan diikat oleh antibodi sehingga mudah dihancurkan oleh leukosit. Nah, kemudian respon spesifik. Nah, respon spesifik itu adalah merupakan respon untuk melibatkan limfosit B dan limfosit T. Ya, jadi ini begitu respon imun spesifik adalah dari limfosit itu kan dari limfosit kita dari stem cell, ya, berasal dari stem cell yang ada di tulang. Kemudian dia akan berdiferensiasi menjadi dua, yaitu sel T. Sel T matang itu dari kelenjar timus, kemudian sel B itu dari limfanodus. Sel T ini yang sudah matang dari timus itu akan menjadi sel T pembunuh, ya, dan sel T pembantu, ya. Nah, kemudian sel T pembunuh itu dia akan nanti masing-masing ini nanti akan berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel, ya. Sehingga kalau sudah berikatan antara antigen tadi, maka sel T itu nanti akan dilakukan proses penyerangan, ya. Dikenal dulu, terus kemudian baru nanti akan diingat-ingat. Sama juga dengan sel B. Sel B dia akan merespon terhadap antigen. Sel B ini akan menggandakan diri untuk membentuk antibodi-antibodi. Nah, sel-sel antibodi yang sudah terbentuk ini nanti akan memperbanyak diri, kemudian baru nanti akan menyerang antigen.
antibodi ini berikatan dengan mikroorganisme untuk membunuhnya. Sel B tidak terlibat secara langsung, ya. Dia hanya akan memperbanyak antibodi saja. Peran dari sel B itu. Makanya yang berperan itu adalah antibodinya. Nah, begitu sudah terbentuk memori, sel T dan sel B itu tetap hidup sebagai sel memori. Apabila ada infeksi kedua atau infeksi berikutnya, antigen yang sama akan menghasilkan respon sekunder yang lebih cepat. Ya, jadi kalau sudah dikenal, dia responnya akan lebih cepat. Jadi ini ya pembagian dari sel B. Limfosit B itu akan berubah menjadi sel B plasma, sel B memori, dan sel B pembelah. Ya, karena dia akan membelah diri. Kalau sel T itu adalah sel T helper, sel pembantu, sel T pembunuh, dan sel T suppresor atau sel Treg. Nah, pada sistem imun, MHC ini, MHC itu ada dua ya, MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. MHC ini akan berpengaruh pada respon humoral dan seluler yang akan melibatkan sel T. Nah, kemudian respon infeksi virus ini dia biasanya akan memproduksi interferon gamma ya, interferon alfa atau beta yang akan membantu respon imun untuk baik respon imun baik itu bawaan maupun didapat. Nah, peran dari interferon ini untuk apa? Karena interferon itu dia sebagai antivirus yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Dengan tugasnya interferon itu dia akan meningkatkan ekspresi MHC kelas 1. Terus kemudian dia akan mengaktifasi sel NK dan sel makrofag, menghambat replikasi virus ya, dan menghambat masuknya virus ke dalam tubuh kita ya. Nah, ini adalah sama ya teman-teman, bahwa bagaimana penggandaan dari virus tadi ya, virus itu akan masuk ke dalam sel, kemudian dia akan menginfeksi sel ya. Dia akan bereplikasi dan menginfeksi sel, kemudian dia selain menginfeksi sel, pada saat sel kita itu ada infeksi virus masuk, maka sel kita, antibodi kita akan memproduksi interferon. Ya. Nah, kemudian interferon ini akan dilepaskan untuk menyerang virus tadi ya dengan cara mengikat pada membran plasma. Nah, kemudian setelah diikat, maka virus baru ini akan dilepaskan ya. Sehingga kalau misalnya kalah ya, interferon kita kalah, maka virus itu nanti akan bereplikasi dan memperbanyak diri dan akan menyerang sel-sel dalam tubuh kita dalam jumlah yang banyak ya, sehingga sel-sel kita akan terserang lebih banyak lagi. Ini adalah sama ya teman-teman. Ini tadi kerja dari interferon tadi. Nah, sekarang kita akan berbicara bagaimana pertahanan tubuh kita melawan terhadap infeksi parasit ya. Nah, infeksi parasit ini biasanya disebabkan baik itu protozoa maupun cacing. Dikarenakan parasit mempunyai daur hidup yang rumit, maka respon imun tubuh kurang bermakna dalam perlawanan terhadap parasit dan banyak penyakit parasit yang berkembang menjadi kronis. Karena memang belum diketahui secara pasti bagaimana mekanisme yang jelas terhadap pertahanan tubuh terhadap parasit ini. Tapi intinya adalah sebetulnya imunitas kita terhadap parasit intinya hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya Bu Nova sampaikan. Jadi nanti parasit itu nanti akan didegradasi ya, akan dicincang ya ibaratnya itu menjadi kecil sehingga nanti bisa dikeluarkan ya. Nah, bagaimana munculnya demam pada infeksi? Kenapa sih kalau kita infeksi itu kok bisa muncul demam? Karena
itu sebagai bentuk respon imun kita sebetulnya sedang berperang melawan kuman tadi. Nah, pada saat melawan tadi kan kita mengeluarkan sitokin pirogen ya. Contohnya interleukin 1, interleukin 6, interferon, TNF-alfa atau prostaglandin ya. Ini disekresikan atau dikeluarkan sehingga akan muncul demam ya. Ini akan menstimulasi hipotalamus sehingga hipotalamus itu distimulasi oleh sitokin ini sehingga akan mengubah set point yang ada di hipotalamus. Kita ketahui hipotalamus adalah sebagai termoregulator mengatur suhu tubuh kita ya. Nah, panas yang dihasilkan itu bisa menguntungkan ya sebagai salah satu mekanisme pertahanan tubuh. Karena apa? Karena bakteri itu dapat terhambat pertumbuhannya jika pada suhu lingkungan yang tinggi. Tapi itu menguntungkan kalau respon imun kita kuat ya. Tapi kalau tidak kuat ya bakteri itu tetap yang akan menang sehingga kita akan panas berkepanjangan ya yang akan mengakibatkan sepsis. Nah, ini ya contohnya yang tadi Bu Nova sampaikan bahwa mikroba tadi akan mengeluarkan toksin-toksinnya sehingga akan menstimulasi pengeluaran zat-zat pirogen ya, sitokin pirogen tadi itu akan menstimulasi hipotalamus terutama hipotalamus anterior melalui sirkulasi sehingga akan mengubah set point ya, sehingga akan hipotalamus kita akan meningkatkan suhunya ya. Akan meningkatkan atau menurunkan suhu itu tergantung dari zat pirogen yang muncul. Nah, bagaimana pertahanan tubuh kita terhadap jamur? Kita ketahui jamur adalah merupakan suatu organisme eukariot ya yang tidak mengandung klorofil. Ya, jadi jamur tuh nggak ada yang warna hijau ya. Ada sekitar 100.000 spesies yang tumbuh sebagai saprofit. Jadi saprofit itu adalah memerlukan bahan organik untuk energi tetapi dapat berguna dalam produksi makanan seperti keju, anggur, dan bir. Nah, kebanyakan jamur ini tidak berbahaya. Namun sebagian kecil spesies jamur itu dapat menimbulkan penyakit pada manusia, ya. Nah, ini misalnya bentuk dari jamur ya, dapat bersifat invasif dan menginduksi terjadinya infeksi sehingga terjadi infeksi oportunistik pada pasien, ya. Nah, ini mekanisme jamur dalam menghindari sistem imun tubuh. Ya, secara umum terdapat 6 mekanisme jamur untuk menghindar dari sistem tubuh. Jadi, pertama adalah menghindari pengenalan struktur PAMS yang menginduksi respon inflamasi. Yang kedua, memodulasi sinyal inflamasi. Yang ketiga, melakukan pembentukan molekul ya pada permukaan sel jamur. Yang keempat itu menghindari respon fagositosis. Terus kemudian yang kelima adalah kemampuan bertahan dengan cara membentuk morfologi baru. Dan yang keenam dia akan membentuk komplement. Kita akan bahas satu persatu, menghindari pengenalan struktur PAMS ya untuk menginduksi respon inflamasi. Jadi jamur ini dia dapat beradaptasi terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan melalui perubahan bentuk morfologi. Jadi pada saat jamur itu menginfeksi sel inang, dia bisa beradaptasi ya. Dia bisa beradaptasi dan mengubah bentuk barunya. Nah, ini contohnya adalah Candida albicans menghindari sistem imun seluler melalui bentuk tunas ya. Jadi sel jamur itu dia banyak ya untuk dapat menghindar dari imun kita ya. Nah, cara yang kedua adalah memodulasi sinyal inflamasi. Ya. Jadi memodulasi sinyal inflamasi dia adalah misalnya Candida albicans ya menghindari sistem imun seluler melalui induksi pengenalan PAMS melalui toll-like reseptor ya. Ini dengan cara aktivasi sistem ini akan menghambat
aktivitas dari monosit. Ya, jadi dengan cara dia menghindari sistem imun seluler, itu monosit itu kerjanya akan terhambat. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pembentukan pengumpan molekul pada permukaan sel jamur. Jadi pembentukan molekul pengumpan ini mirip PAMS ya pada permukaan sel jamur, akan menggantikan fungsi pengenalan antara PAM dengan PPR ya. Jadi ini dia merupakan suatu reseptor yang ada di permukaan tubuh ya, sehingga kalau dia membentuk molekul baru, ini dia akan mengeblok reseptor sistem imun kita ya, sehingga tidak muncul reseptor imun kita. Kemudian yang berikutnya, cara yang keempat adalah menghindar dari respon fagositosis. Ya. Jadi dengan cara dia bersembunyi ya, supaya tidak dimakan. Nah, sembunyinya di mana? Itu bersembunyi pada sel non-fagosit dari deteksi fagosit. Jadi ketika ada kesempatan dapat menyebarkan dari reservoir. Jadi sebetulnya sistem imun kita itu tidak selalu berhasil memfagosit ya. Nah, pada suatu jamur ini dia bisa menghindar dari proses fagositosis. Kemudian kemampuan bertahan dengan cara membentuk morfologi baru ya. Jadi ini dia akan bertahan dari mekanisme destruksi. Karena apa? Dia bisa mengubah dirinya sehingga dengan bentuk barunya itu dia tidak dapat didestruksi atau tidak dapat dirusak ya. Yang terakhir adalah bagaimana jamur dapat menghindar dari respon imun kita adalah dinding sel jamur tadi itu dia mempunyai sifat yang resisten ya, yang resisten sehingga dia dapat membentuk MAC ya, MAC. Kemudian dia setelah terbentuk komplement itu dia akan mengikat protein ya, akan mengikat protein yang protein pada sel inangnya ya, sehingga sel inangnya itu akan terganggu fungsinya ya. Nah, untuk tema yang terakhir adalah bagaimana kita akan berbicara tentang imunoprofilaksis ya. Jadi imunoprofilaksis itu adalah merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan kekebalan ya, untuk mencegah penyakit infeksi terhadap mikroorganisme. Jadi ini efek positifnya itu untuk pertahanan tubuh, tetapi memiliki efek negatif kita bisa alergi ya atau hipersensitivitas. Nah, terus kemudian imunisasi ini merupakan contoh imunoprofilaksis ya. Bisa cara dengan aktif ataupun dengan cara yang pasif. Nah, kalau misalnya imunisasi yang aktif itu dia vaksin dia akan vaksin dalam bentuk antigen yang tidak berbahaya disuntikan ke dalam tubuh. Kemudian vaksin itu tadi akan merangsang sistem imun untuk mengeluarkan antibodi. Kemudian pendedahan kepada organisme ini dihalang oleh antibodi. Ya, jadi intinya vaksin itu adalah merupakan suatu antigen yang tidak berbahaya yang dilemahkan masuk ke dalam tubuh sehingga antibodi kita bisa memperbanyak diri. Kalau yang pasif itu adalah darah akan mengandung antibodi ya yang diambil dari manusia atau hewan setelah terjangkit. Kemudian dia akan serum akan mengandungi atau berikatan dengan antibodi, kemudian dipisahkan oleh darah, kemudian diproses dan disuntikan. Jadi kalau imunisasi pasif itu lebih ke arah dia ikatan dengan antibodi di dalam serum. Nah, antibodi itu akan menyerang ya, kemudian akan memberikan pelindungan secara jangka pendek. Nah, ini adalah vaksin ya. Vaksin itu yang sudah dilemahkan. Kemudian bisa juga dimatikan. Jadi kuman dimatikan dengan proses pemanasan dengan diberikan zat kimia tertentu atau dengan dilakukan proses radiasi. Nah, biasanya imunisasi aktif
itu berupa vaksin yang hidup. Ya, biasanya diberikan dia lamanya kekebalan kalau BCG itu biasanya dia bertahan 3 tahun. Cacar 2-3 tahun. Kemudian yellow fever itu 6-10 tahun. Polio itu dia seumur hidup ya, lama kekebalan di dalam tubuh kita. Morbili atau campak itu 5-6 tahun, makanya kalau imunisasi campak itu bayi diberikan 9 bulan diberikan, nanti usia 5-6 tahun sampai usia SD itu akan diberikan lagi. Terus kemudian PES itu dia mempunyai kekebalan 1 tahun. Nah, terus kemudian virus hepatitis B ini dia akan gen antigen di permukaan ini akan diasingkan, kemudian akan dilisiskan. Ya, ini contoh dari pembuatan vaksin hepatitis B ya. Ini tadi sudah. Nah, ini bagaimana respon seluler terhadap vaksin. Ya, respon seluler terhadap vaksin itu begitu vaksin dimasukkan akan berikatan dengan antigen antibodi ya, sehingga antibodi itu akan diperbanyak ya. Sehingga bisa melawan antigen yang sama ya. Pada saat nanti misalnya vaksinasi meningitis. Jadi nanti kalau ada virus meningitis itu bisa antibodi kita bisa bekerja untuk melawan. Nah, jadi ini kesimpulannya bahwa imunitas adaptif itu ada 3 kata kunci. Kita ada 3 kata kunci yaitu dikenali, diingat ya. Kemudian dia bentuknya bisa tidak spesifik, beragam ya, dan mempunyai spesifitas tertentu. Nah, untuk jenis-jenis vaksin ada vaksin secara garis besar ada vaksin yang hidup dan vaksin yang tidak hidup atau yang mati. Vaksin yang sudah tidak diaktifkan lagi atau sudah mati ini bisa bersifat organisme, ya, bersifat toksoid dan subunit. Kalau yang bersifat organisme itu contohnya adalah bakteri TBC, vaksin polio, ya. Kalau yang bersifat toksoid itu adalah influenza, ya, rabies, kolera, ya. Nah, itu mungkin yang bisa Bu Nova sampaikan. Sekiranya banyak yang Bu Nova sampaikan karena materi pada kita hari ini lumayan banyak yang harus Bu Nova sampaikan. Jadi 1 slide ya, mohon maaf agak lama. Teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan silahkan kita buka melalui sesi tanya jawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.